melek literasinya tinggi, uangnya ada, itu biasanya pilihannya buku luar kan. Karena buku luar itu lebih, dia tidak menggurui. Bahkan Einstein sendiri bicara bahwa imajinasi itu lebih penting dari sekedar pengetahuan. Karena dengan imajinasi itu kita bisa menciptakan visi. Kan orang tua pada umumnya itu kalau dengar buku anak di harga di atas 100 tuh udah agak kaget tuh. Beda dengan membelikan baju untuk anak-anaknya. Ini beruang dan ini. Halo semua, senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda dan selamat datang di Diskursus Literasi Powered by Bukuku. Episode ini masih menjadi bagian dari rangkaian bulan literasi kolaborasi Bukuku bersama Out of the Books. Hari ini kita akan berbincang tentang satu hal yang sering dianggap sederhana, tapi sesungguhnya sangat menentukan masa depan buku anak. Di tengah keseharian anak-anak yang kini lebih akrab dengan gawai atau gadget, game, dan juga layar digital, buku cerita anak justru memikul peran yang tidak ringan loh. Ia bukan hanya bacaan, tapi juga ruang pertama anak belajar mengenal emosi, nilai, imajinasi, dan juga cara memahami dunia. Diskursus Literasi menghadirkan seorang penulis dan ilustrator buku anak yang telah puluhan tahun berkarya dan menemani tumbuh kembang banyak anak Indonesia melalui buku-bukunya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Diskursus Network dan juga ikuti media sosial Diskursus Network @diskursusnetwork dan @bukuku.story. Dan tentu saja serbu Out of the Books warehouse sale di 6 kota besar sebelum akhir tahun. Oke, nah teman-teman semua, saat ini saya sudah bersama dengan penulis dan ilustrator buku anak, Mas Iwan Yuswandi. Selamat datang Mas Iwan, apa kabar? Selamat datang, alhamdulillah baik. Terima kasih ya atas undangannya. Iya, selamat datang. Dan kita langsung saja nih ya Mas, kalau saya sebagai orang tua dan juga mungkin orang-orang tua lain pada umumnya saat ini tengah concern dengan banyak sekali gitu ya. Kita digempur nih dengan banyak teknologi digital begitu ya, dengan banyak konten-konten di sosial media, di TikTok, kemudian di banyak lah ya platform digital lainnya. Nah, kalau dari Mas Iwan sendiri, menurut Mas Iwan peran buku anak ini apa? Oke ya, teknologi sebetulnya nggak bisa kita tolak, tapi kita harus beradaptasi sebetulnya. Nah, tantangan yang paling berat itu gimana caranya buku ini yang sangat penting buat pertumbuhan kognitif anak maupun imajinasi, itu gimana caranya supaya lebih menarik atau paling tidak menyamailah daya tarik teknologi itu. Sehingga saya ini kan selain penulis, kemudian juga ilustrator, desainer juga, tapi juga sebetulnya saya memang orang penerbitan ya. Saya manajer redaksi di Darmizan untuk buku anak-anak cerita. Jadi sebetulnya saya tahu perkembangannya dari awal sampai sekarang ini sebenarnya seperti apa gitu. Nah, sekarang ini buku-buku ini harus beradaptasi. Misalnya buku anak di Darmizan itu, di Mizan itu sudah ada yang menyematkan teknologi seperti e-pen gitu ya, yang dibaca dengan e-pen, kemudian augmented reality kita pernah menggabungkan dengan buku ya. Itu ada buku karya Panji Sakti itu yang penyanyi ya. Itu pernah dia menulis lagu anak, kemudian syairnya dijadikan buku. Nah, itu judulnya Buah-buahan kalau nggak salah. Itu sudah disematkan dengan augmented reality. Tetapi ya itu tidak cukup. Jadi kita punya marketing komunikasi, kita harus sering campaign tentang bagaimana pentingnya membaca untuk anak-anak, gimana pentingnya membatasi gadget supaya anak-anak itu tidak terdisrupsi terus dengan gadget, apalagi yang di bawah usia
7 tahun ya, misalnya 0 sampai 3 kan itu kalau di buku itu ada levelnya 0 sampai 3, Hmm. 3 sampai 5, 5 sampai 7, 7 9, 9 sampai 11. Itu kalau bisa di Golden Age itu Jadi masa atau golden age ini iya, di bawah 7 tahun itu iya penting itu sekali penting ya untuk sekali. anak-anak Betul, membaca gitu ya. Karena betul. sebenarnya seperti yang Mas Iwan katakan Mhm, tadi bahwa ternyata selama ini sudah banyak sekali ya effort-effort yang dilakukan oleh para betul. penulis Iya, untuk bisa mungkin menggabungkan antara iya, apa namanya yang iya, konvensional iya, dengan yang sudah modern iya. gitu ya dengan augmented. Tapi itu tidak cukup ya. Selain tidak cukup, ada beberapa orang tua yang juga kalau misalnya masih tetap memegang gadget itu dianggap Hmm. berbahaya. Misalnya augmented reality itu kan tetap dia memegang Mm-mm. memegang Iya, device lah iya. istilahnya. Jadi itu tetap, beberapa orang tua yang mungkin sudah melek literasinya tinggi itu nggak mau juga. Jadi akhirnya, eee, itu pun bukan satu solusi gitu, bukan satu solusi. Tapi ada beberapa buku yang dikemas sebetulnya lebih interaktif. Misalnya buku-buku, kayak ini akan terbit segera ya. Ini sebetulnya tentang mengenalkan, perbandingan antara besar dan kecil tapi, melalui tokoh, fabel. Ini kayak ini kan bisa digerakin ya. Jadi si belalai gajahnya itu bisa bergerak. Nah, ini juga tokohnya itu satu si gajah ini, sehingga ini bisa dibuka, kemudian kalau misalnya masuk ke selanjutnya itu dia tutup. Nah, kayak gini. Ini sebetulnya buku-buku supaya dirancang nih supaya lebih menarik gitu. Hmm. Ada interaksi dengan orang tua, ada bonding. Itu kan sebetulnya yang penting. Iya, Karena iya. gadget itu membatasi bonding juga. Tapi kalau buku-buku, kalaupun buku itu kalaupun tidak interaktif aja kan sebetulnya dia membacakan gitu kan sebelum tidur. Dan Hmm. kalau misalnya bukunya tidak menarik, apalagi orang tua sekarang ini kan sibuk banget ya. Iya, betul. Kadang-kadang penerbit itu kalau misalnya ada konsep buku yang bonding dengan orang tua, kadang-kadang di redaksi tuh berpikir, nih jangan-jangan dianggapnya ngerjain orang tua nih. Hmm. Pulang kerja capek, kemudian tapi makanya dia harus seimbang antara produk yang kita buat dengan campaign untuk orang tuanya. Karena buku itu memang harus sampai ke orang tuanya. Iya. Itu kira-kira. Jadi Uh, sebenarnya memang di sini diperlukan juga kesadaran orang tua betul, untuk betul. bisa tahu ya seberapa penting Mm-mm, buku itu bagi perkembangan anak-anaknya betul, dan juga tidak hanya perkembangan anak tetapi juga hubungan mereka berdua nih. betul, betul. Karena Betul. itu Iya, penting. oke. Nah, kemudian kalau dari Mas Iwan sendiri merasa sebenarnya apa sih yang keliru dipahami oleh orang tua dalam hal kebiasaan membaca anak? Kalau di Indonesia itu yang standar itu biasanya orang tua itu kalau misalnya beli ini bicara segmen umum ya. Mungkin kalau yang ada di piramid paling tinggi yang dia udah melek literasinya tinggi, uangnya ada, itu biasanya pilihannya buku luar kan. Hmm. Karena buku luar itu lebih dia tidak menggurui ya. Jadi kalau kalau pesan yang disampaikan itu tidak eksplisit. Nah, sementara di kita itu rata-rata orang tua melihat kalau baca buku ini anak saya bisa bisa jadi apa gitu. Yang didapatkan anak saya apa gitu. Dan itu tuh pesannya harus eksplisit sehingga si si buku itu seolah-olah menggurui gitu. Jadi bagi orang tuanya ini menarik, tapi Ya, belum tentu bagi betul anaknya. itu. Kan ini bicara buku besar dan kecil ya. Ya. Kemudian ini ada raksasa haus nih masalah empati sebetulnya. Hmm. Tapi harus dikemas dengan sangat menarik. Nah, sementara orang tua di Indonesia secara umum itu tuh apalagi ini nggak ada teksnya. Buku kok nggak ada teksnya sih? Jadi anak saya dapat apa gitu? Nah, itu tugas
akhirnya si redaksi atau penerbit itu punya tugas untuk mengedukasi mereka bahwa buku itu kalau 0 sampai 3 itu masa oral. Si buku itu harus aman. Kalau masa oral kan pasti digigit ya. Digigit, iya. Makanya banyak kasus misalnya krayon masuk Masuk ke ke hidung. hidung. Nah, buku juga harus aman. Ini makanya buku ini istilahnya ada round. Jadi sudutnya itu Sudutnya itu tidak tajam. ya. Jadi kalau misalnya kita baca jatuh ke anak-anak tuh. Jadi kurang lebih Mas dia Iwan aman. sendiri tahu ya bagaimana perkembangannya secara psikologis atau memiliki dasar-dasar psikologi Iya, juga. Gitu Ya, karena 0 sampai 3 itu bahkan mungkin teksnya juga lebih sedikit. Teksnya lebih sedikit, kemudian juga kalau misalnya dia cerita itu belum ada dialog kayak itu. Nah, ini kan tidak semua orang tua paham ya hal Betul. seperti itu. Nah, bagaimana caranya penulis untuk bisa menyampaikan atau memberikan pemahaman itu kepada orang tua, di mana sebagai penulis kan secara ini tidak langsung ya bertemu dengan orang tuanya. Nah, bagaimana hal itu dicerminkan di dalam buku tersebut? Sebetulnya penerbit sendiri harus paham ya, apalagi marketing, sales itu harus paham tentang sebenarnya konsep buku ini itu seperti apa, sehingga yang mendelivery pesan itu, konsep itu sebetulnya marketing komunikasi sebetulnya, Digmar gitu kan. Itu yang harus benar-benar memahami sehingga pesan buku ini itu sampai kalau penulis langsung itu, kecuali ada acara podcast itu mungkin itu bisa disampaikan, atau dia menulis di medsosnya sendiri itu bisa. Tapi kalau udah penerbit itu biasanya markomnya yang punya tugas menyampaikan itu. Tetapi Mas Iwan, ini kan memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa saat ini memang tidak hanya penulis buku anak, tetapi juga orang tua, guru-guru gitu ya, merupakan tantangan besar bagi mereka untuk menumbuhkan minat baca anak. Nah, bagaimana cara paling realistis untuk bisa membangun minat baca anak di rumah begitu tanpa paksaan, di mana mereka tuh memiliki akses untuk ke gadget ya? Nah, itu yang paling berat ya. Maksudnya paling berat itu ketika di rumah tidak punya budaya membaca. Itu yang paling berat sebetulnya. Jadi karena kuncinya adalah sebenarnya budaya membaca di rumah. ini yang ditanamkan sejak dini ya. Dan usahakan akses ke buku itu jangan sulit, jangan susah. Misalnya kita menyimpan buku, lemarinya terlalu tinggi gitu atau apa. Anak saya itu juga saya biarkan aja. Jadi maksudnya kalau saya baca gitu, itu ya kalau tergeletak lupa, saya kadang-kadang nggak dibiarin aja deh, biar tahu gitu. Iya. Jadi sebenarnya berantakan itu kadang-kadang nggak apa-apa ya. Jadi katanya kan Bung Karno juga begitu. Jadi atau Bung Hatta gitu. Kalau Bung Hatta lebih rapi. Tapi orang tahu bahwa dia itu membaca gitu. Jadi anak-anak itu tuh harus tahu bahwa orang tuanya tuh membaca, sehingga itu jadi role modelnya gitu. Kalau enggak memang sulit. Saya katakan memang sulit. Jadi makanya penerbit itu punya tugas edukasi pada orang tuanya sebetulnya kalau untuk buku anak-anak. Oke. Nah, kalau saya jadi penasaran ya, bagaimana sebenarnya kalau tadi kan memang Mas Iwan memiliki lah ya kurang lebih dasar-dasar pengetahuan gitu ya untuk psikologi ataupun perkembangan anak-anak. Nah, ini bagaimana prosesnya untuk sampai bisa menghasilkan suatu buku yang menurut Mas Iwan itu cocok untuk anak-anak? Ya. Di buku anak-anak itu ada 2 unsur, teks dan ilustrasi. Apalagi, jadi semakin usia anak itu semakin besar, porsi ilustrasi itu semakin sedikit. Nah, kalau semakin kecil usia, porsi visualnya lebih tinggi. Kenapa? Karena cara berpikir anak-anak itu masih visual. Dia masih otak kanan, sehingga dia mencerna apapun sebetulnya dengan bahasa visual. Makanya buku kayak misalnya ini buku ini saya bikin buku silent book ya. Silent book tuh sebetulnya disesuaikan dengan cara berpikir visual. Karena kan sebetulnya ini kalau dibaca ya siapapun nih pasti ngerti kok. Nggak ada teksnya pasti dipastikan ngerti.
Karena intinya tulisan pun sebetulnya di kepala kita ini visual kan? Betul nggak? Terutama fiksi ya. Iya. Fiksi itu kan berimajinasi, berarti kan visual di sini. Iya. Jadi kalau saya mau bikin buku silent book, kerangka ceritanya bisa teks, bisa gambar sketsa. Yang penting si gambar itu bercerita. Ya, jadi kalau misalnya mau lihat buku anak-anak yang bagus itu harus sesuai dengan jenjang usia sebetulnya. Ya, 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3 itu biasanya gambar-gambarnya itu lebih sederhana, lebih simpel. Teksnya juga sedikit, mungkin hanya kadang-kadang mungkin cuman menjelaskan merah, biru atau besar, kecil gitu. Ya gitu. Tapi nanti 4 ke 5 itu udah ada teks. Paling kalaupun ada dialognya sedikit. Kemudian nanti dari 6 ke 7 itu sudah mungkin paragrafnya nambah. Nah ini bagi orang tua nih perlu paham juga ya, bahwa anak-anak itu sebenarnya ada rentang usia tertentu yang memang membutuhkan buku yang seperti apa, sehingga kita juga bisa menyediakan buku yang yang pas dan sesuai dengan usia dan kebutuhan psikologisnya mereka. Dan kita tidak bisa menjejalkan informasi yang banyak pada usia yang tidak sesuai. Sebenarnya itulah yang membuat buku itu tidak menarik. Misalnya usia untuk 4 sampai 5 tapi kalimatnya panjang dan pesannya banyak gitu. Itu udah pasti tidak menarik. Iya. Tapi gimana mereka pun lagi belum tentu bisa membaca kan. Iya, makanya. Sehingga informasi itu terlalu banyak untuk dia cerna gitu. Padahal itu belum waktunya. Jadi kalau untuk anak-anak itu yang mungkin masih belum lancar membaca, ataupun sebenarnya anak-anak secara umumnya lebih senang melihat kayak gambar-gambar seperti ini nih sebenarnya silent book begitu ya. Ini ada tulisannya, ada silent book gitu ya. Nah ini bagaimana Mas Iwan cara membaca silent book ini? Ya, sebetulnya kalau ditanya cara, memang di sini tidak ada teks. Mungkin di awal kita kebingungan ya, orang tua kebingungan. Gimana caranya membacakan buku ini? Nah, ini buku hanya menampilkan gambar, tetapi gambar ini sudah berbicara sebetulnya tiap halamannya. Ini ada seekor tikus menemukan daging ayam ya, paha ayam. Nah, sekarang orang tua harus lebih kreatif dan ekspresif berarti. Dia harus punya gimana caranya ini dikemas dengan cara menarik. Yuk kita baca buku misalnya. Ada seekor tikus kecil menemukan sepotong paha ayam. Wah, dia tergiur gitu. Oke, kita buka halaman berikutnya ya. Wah, dagingnya rasa sepertinya enak, harum sekali. Jadi pakai ekspresi. Kemudian dia begitu mau dimakan itu ikan, tiba-tiba di belakang, dia pasti tahu kan. Wah, ini ternyata lihat kuku-kukunya tajam. Ini binatang apa? Kucing. Kira-kira begitulah ya. Nah, terus kemudian begitu dia mau makan, si kucing ditangkap sama kucing sidangnya, dia lari. Wah, takut. Akhirnya si kucing melahap itu. Enak sekali. Oke, halaman berikutnya. Wah, kenyang. Aku sudah makan sepotong paha ayam, tapi aku masih lapar. Gimana kalau aku mau nangkap si tikus itu? Oh, dia cari-cari. Wah, ternyata ada itu. Wah, tikusnya ketakutan. Dia belum masuk lubang, dia udah ketemu sama kucing. Gimana caranya? Dia masuk ke dalam lubang, tapi lubangnya terlalu kecil. Gimana aku tidak bisa masuk?
Akhirnya, nah kemudian akhirnya dia makan tuh si tikusnya itu. Padahal dia sudah makan rakus sekali ya si kucing ini. Wah, terus gimana nih kelanjutannya? Ternyata si tikus itu masuk ke dalam perut kucing dan goreng ayam ini ternyata masih utuh. Ini aku akan makan. Akhirnya si tikus itu makan. Nyum. Nah, habis. Ini di dalam perut nih. Kenyang dan akhirnya si tikus itu juga kenyang dan kucing juga kenyang. Akhirnya mereka tertidur pulas. Nah, kira-kira begitu. Menarik sekali ya. Ini saya mendengarnya aja juga tertarik. Tentunya anak-anak kalau dibacakan oleh orang tuanya dengan cara seperti itu juga bisa tertarik juga. Nah, ini kalau begitu bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya tidak hanya buku seperti ini memancing imajinasi orang tua, tetapi juga anak-anak juga terpancing ya imajinasinya. Betul. Jadi sebenarnya buku-buku seperti ini tujuannya tidak hanya untuk memancing imajinasi baik orang tua maupun anak-anaknya, tetapi juga nah ini terbangun juga kan kedekatan antara orang tua dan anak-anaknya gitu ya. Nah, apakah setiap buku itu memiliki manfaat yang sama seperti misalnya membangun imajinasi dan juga membangun bonding atau ikatan antara orang tua dengan anaknya, ataukah memiliki manfaat yang berbeda-beda atau tujuan berbeda-beda? Di Darmizan itu buku anak-anaknya dibagi 3 kategori. 1 basic knowledge, 1 lagi basic skill, 3 itu story. 3-tiganya itu sebetulnya itu pilar untuk pendidikan anak. Kalau basic knowledge itu kita berharap anak-anak paham tentang literasi dan numerasi dasar. Kemudian basic skill itu sebenarnya keterampilan hidup, kecerdasan emosi, kemudian kepercayaan diri, kemandirian, itu basic skill. Nah, ketiga ini story. Story itu berhubungan dengan imajinasi. Imajinasi ini sangat sangat penting karena berkaitan dengan kreativitas ya. Menurut riset sih sebetulnya katanya pendidikan seni di kita ini kurang, sehingga kita ini kurang Bahkan Einstein sendiri bicara bahwa imajinasi itu lebih penting dari sekedar pengetahuan. Karena dengan imajinasi itu kita bisa menciptakan visi. Orang-orang yang tidak imajinatif itu tidak bisa menciptakan visi yang jauh. Mau kemana arah. Jadi itu buku yang baik itu adalah buku yang memiliki 3 unsur tersebut ya. Nih, jadi orang tua kalau memilih buku mungkin bisa dilihat gitu ya. Apakah ini bisa memberikan atau memiliki 3 unsur tadi gitu ya, pengetahuan. Story itu dia lebih banyak di dongeng misalnya. Kayak misalnya ini story. Tapi ada basic knowledge itu misalnya ini ya. Ini sebetulnya harus ada 3-tiganya unsurnya atau sebenarnya salah satu jadi ada buku-buku yang nanti kategorinya itu masuk story, masuk basic knowledge. Kayak misalnya mengenal angka, mengenal huruf, yang berkaitan dengan matematika, logika, itu tuh masuknya ke basic knowledge. Tapi basic skill itu biasanya di kecerdasan emosional, kemandirian, rasa percaya diri. Kemudian itu aku bisa mandi sendiri. Aku tidak takut gelap misalnya, itu kan sebetulnya kemandirian, itu basic skill tuh. Jadi minimal orang tua menyediakan buku-buku yang bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut gitu ya. Nah, kalau banyak juga karya dari Mas Iwan yang mengangkat tema emosi, kebiasaan sehari-hari seperti itu juga juga nilai moral dan agama. Nah, kenapa sih tema-tema ini penting untuk diperkenalkan kepada anak sejak dini? Ya itu karena kalau pertanyaannya kenapa sejak dini, ya anak-anak pasti itu dasar ya. Dia harus kalau pondasi itu pondasi yang paling dasar yang harus disampaikan sama mereka, sehingga ketika anak-anak itu besar dia pondasinya sudah kuat. Nah, menurut
menurut kita tiga pondasi itu adalah yang paling penting, dan itu sudah kita kategorisasikan. Nah, di mana pendidikan agama itu masuk? Itu tergantung. Kalau misalnya dia pendidikan agamanya yang ritual, itu pasti masuk di basic knowledge, pengetahuan dasar. Misalnya cara sholat, cara wudhu, itu basic knowledge. Tapi kalau udah masuk ke istilahnya kehidupan sosial atau muamalah gitu, itu pasti masuknya ke basic skill, karena itu keterampilan hidup. Gimana menghormati orang tua, etika, kan itu di agama ada. Ya kan? Dan itu masuk di basic skill. Nah, kalau di story-nya yang mana? Sebetulnya bisa beririsan. Cerita Nabi itu bisa masuk ke basic skill, bisa masuk story, karena ada kisah kan. Ada kisah-kisah yang menarik, ada pesan-pesan moral untuk kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, kalau pesan-pesan moral sendiri gitu, bagaimana caranya supaya buku ini bisa memberikan pesan moral tanpa harus menggurui anaknya gitu? Kalau tadi Mas Iwan katakan kan mungkin orang tuanya gitu senang gitu ya, wah ini bagus nih pesan moralnya untuk anak saya, tapi anaknya kok seperti menggurui. Nah, ini bagaimana supaya tidak menggurui? Ya, itu makanya itulah keterampilan si penulis yang harus bisa menyisipkan pesan-pesan itu lebih smooth, lebih tersembunyi ya. Karena kan Al-Mizani penerbit Islam itu memang diusahakan dia muncul sebagai value, sebagai nilai-nilai yang universal kalau dia masuk ke kategori basic skill, sehingga itu tidak terasa menggurui. Apalagi kalau masuk ke dalam story, cerita ya, dongeng dan sebagainya, itu nilai-nilai moral itu kan nilai-nilai yang universal sebetulnya. Dan itu berlaku umum, tapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman juga kalau di dar. Jadi nggak ada masalah sih, yang penting keterampilan si penulis itu harus bagus. Makanya kita seleksi penulis itu pasti dari bahasa, udah pasti. Karena penulis cerita anak ini kan harus tahu misalnya usia segini tuh dalam satu kalimat berapa kata dan sebagainya. Cara-cara penyampaiannya juga tidak, saya bilang tadi, tidak terlalu banyak pesan yang disampaikan. Mas Iwan, ada nggak sih dari sekian banyak buku yang telah Mas Iwan buat, ada nggak buku yang secara personal ini paling merepresentasikan cara berpikir Mas Iwan tentang dunia anak? Banyak sih, tapi salah satu, saya nggak bawa bukunya ya. Saya pernah bikin buku Gajah Bersin. Gajah Bersin. Di sini ada nggak ya? Gajah Bersin itu ceritanya ada satu tokoh yang tokohnya tuh gajah. Saya suka gajah, jadi ada beberapa buku saya tokohnya gajah sebetulnya, tapi saya nggak bawa. Tapi yang paling berkesan itu yang Gajah Bersin. Karena Gajah Bersin itu bukan karena lakunya ya, memang itu laku sih. Tapi kan banyak yang akhirnya jadi banyak yang kadang-kadang dia DM ke saya, Kang saya izin mau membacakan buku ini di acara ini gitu. Jadi buat saya itu senang, berarti buku saya diterima. Selain Gajah Bersin ya ini, menurut saya silent book ini buat saya seperti representasi saya lah. Gajah Bersin itu tokohnya ada gajah, dia sedang melukis, terus tokohnya tikus, tikus lagi ngelukis, si gajah itu mepet-mepet terus tuh, pengen ngeliat gitu. Sementara kan gajah badannya gede, jadi si tikus ini kecil kan, jadi susah dia, pengen lihat terus gitu, pengen ngintip si lukisan si tikus itu, padahal lukisannya kan kecil kan. Nah, kemudian si kuasnya itu kalau nggak salah kena hidung si itu, si gajah. Nah, gajahnya bersin, jadi semuanya berantakan tuh. Akhirnya marah, tapi di ujung cerita akhirnya si gajah itu punya ide, udah aja kamu ngelukisnya di atas belalaiku.
Jadi kan ini belalai nih, gini. Nah dia di ujung belalainya, jadi si gajahnya bisa ngelihat lukisannya, si itunya nggak keganggu juga. Nah itu kan sebetulnya bicara tentang problem solving saya tuh, mau bicara tentang problem solving, Oh, tapi dengan cerita yang menarik. oke. Kalau dilihat gitu ya dari kenyataan yang Mhm. terjadi saat ini, menurut Mas Iwan seperti apa realitas profesi penulis dan ilustrator buku anak di Indonesia? Kalau saya bandingkan dengan dulu ya, saya kan ngalamin tahun 2000-an ya, eee, profesi penulis buku anak-anak itu udah terspesialisasi sekarang ya. Walaupun mungkin belum sesejahtera di negara-negara maju ya, Hmm. tapi kalau dibandingin dulu, dulu itu sampingan, kayak misalnya ilustrator nih, nggak ada tuh dulu ilustrator buku anak, ilustrator umum aja, cuman dia menggambar buku anak, sehingga si kualitas, ilustrasi buku anak tuh jauh lebih bagus sekarang. Dulu itu rata-rata kan buku tuh hitam putih ya, dicetak hitam Hmm. putih, sekarang udah berwarna, kemudian kemasan buku juga sudah bagus-bagus, ada hardcover, ada boardbook, ada Ya. yang, eh, bisa pakai, pisau pon gini, bolong-bolong begini. Dulu nggak ada kecuali buku-buku impor. Jadi kalau untuk profesi sih seharusnya lebih lebih banyak alternatif. Bahkan penerbit-penerbit kecil indie kan sekarang sudah banyak, Hmm. sudah banyak dan saingannya buku anak sekarang banyak banget lah. Jadi untuk sebuah profesi itu sebetulnya lebih menjanjikan, jauh lebih menjanjikan daripada daripada dulu. Tapi ya itu, saingannya juga banyak, saingan Hmm. yang non bukunya, ya itu gadget, platform dan sebagainya. Apakah itu merupakan salah satunya tantangan atau seperti apa tantangan terbesar dalam profesi ini? Tantangan terbesar dalam, eee, Profesi sebagai penulis dan ilustrator buku anak gitu ya khususnya. Apakah soal apa kreativitas kah, ekonomi atau pemahaman masyarakat itu sendiri gitu? ke yang tadi saya bilang tuh pasti perkembangan kreativitas Ya, ya, tapi pemahaman terhadap buku anak memang masih PR, maksudnya itu paling terbesar heeh, ya, orang pemahaman tua masyarakat pemahaman ya. masyarakat tentang, karena juga gini misalnya, eee, kan kan orang tua pada umumnya itu kalau dengar buku anak di harga di atas 100 tuh udah agak kaget tuh, Hmm. beda dengan membelikan baju untuk untuk anak-anaknya, eee Tapi tapi saya yakin sih, perkembangan orang tua pun sekarang sudah banyak juga sih. Cuman sekarang ini kan nggak kayak dulu. Jadi mungkin saja orang tua seperti ini tuh adanya di kantong sebelah sini, di komunitas ini. Hmm. Nah nah itu sebetulnya, lebih ke tantangan penerbit juga sih. Jadi kalau dulu kan, memetakan itu, lebih lebih linear gitu ya, sekarang ini nggak terduga kan. Jadi Hmm. bisa jadi, menurut kita buku di harga segini tuh, wah ternyata kemahalan nih untuk ukuran orang Indonesia, tapi kita ngukurnya di mana nggak tahu. Kalau di komunitas ini mah enggak, ini murah kok. Nah, itu tergantung dari apa? Dari apa ya? Dari pemikiran orang tuanya sendiri yang memang minat Mhm. atau bagaimana? Ya itu biasanya, apa namanya, karena kalau beratnya sekarang ini kan kalau industri besar itu, eee, tidak lahir dari komunitas ya. Jadi sehingga komunitas itu dia harus dicari. Hmm. Tetapi, eee, kalau yang penerbit-penerbit indie itu kan justru terbalik. Lahirnya dari, komunitas sehingga dia tahu banget sebetulnya apa yang dibutuhkan. Tapi industri-industri yang tumbuh lama dan besar itu lebih sulit lah kira-kira cari yang tepat itu. Hmm. Kalau begitu untuk proses kolaborasinya sendiri gitu ya, Mhm, dari proses kolaborasi dengan penerbit, editor, ataupun juga dengan ilustrator lain gitu ya, agar bukunya tetap relevan dengan kebutuhan anak zaman mhm. sekarang itu seperti apa? Nah, eee, di penerbit itu, saya
balik lagi. Jadi ada Digmar, ada Markom, itu sebetulnya tugas-tugasnya kira-kira sebetulnya buku-buku yang kita buat ini sasarannya kemana sih? Nah itu dengan ilmu Digmar biasanya dilacaknya di situ gitu. Ya buku ini sebetulnya tujuannya kemana sih? Itu mereka biasanya yang lebih tahu. Bahkan dulu itu kan bisnis itu product driven ya. Jadi apa yang kita buat, kamu harus jual deh, kamu harus bisa jual. Sekarang kan Kalau enggak. sekarang Market driven, jadi iya. harus kolaborasi gitu. Kita menemukan pasar itu harus melibatkan teman-teman Markom. Kalau Mas Iwan sendiri apa yang diharapkan dalam industri buku anak ini ya dalam 5-10 tahun ke depan ini? Saya berharap industri buku anak-anak ini tidak tergantikan oleh platform atau gadget lah, karena buku ini menurut saya masih sangat penting, apalagi untuk anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar membaca gitu. Critical thinking itu kan sebetulnya dari membaca, karena membaca itu pertama dia tidak terganggu dengan, tidak terdisrupsi sama, kalau baca di HP kan ada WA, ada notifikasi apa macam-macam, kita nggak fokus. Tapi kalau buku tuh dia fokus, pelatih konsentrasi. Orang-orang sekarang kan makanya film itu cenderung lebih pendek, itu kan konsentrasinya makin pendek. Ya, rentang konsentrasinya ya lebih. Makanya dari anak-anak itu harus dikenalkan buku dulu supaya dia fokusnya lebih bagus, dan dia bisa memahami. Nah, kan ada istilah katanya buku itu guru yang tidak pernah memarahi kita atau apa gitu ya. Saya lupa kalimatnya, bagus sebetulnya. Karena kalau kita tidak mengerti, kita bisa mengulang kalimatnya. Kalau kita nonton film, nonton itu kan lewat begitu saja ya, dan cara berpikirnya juga berbeda ya. Iya. Kalau memahami kalimat itu memahami logika. Nah kalau begitu saya jadi penasaran, apa pandangan Mas Iwan tentang tentang buku digital? Nah, saya bicara tentang misalnya buku-buku balita ya. Balita itu kan dia harus belajar berbagai sensori. Dia harus belajar tentang sentuhan, tekstur gitu ya. Kemudian audio dan visual. Nah, apakah salah ada buku digital? Enggak juga. Tapi mungkin ada salah satu sensorik yang tidak didapatkan seperti dalam buku. Buku kan, pernah lihat nggak buku yang di dalamnya itu ada tekstur? Iya. Seperti ada velcro-nya, seperti ada bulu-bulu. Itu tuh sebetulnya itu untuk melatih sensori. Jadi ada unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang mungkin tidak didapatkan di buku digital. Tidak dapat buku digital. Oke, nah kalau begitu mungkin bagi para penulis atau ilustrator muda yang ingin masuk ke dunia buku anak, apa satu nasihat penting dari Mas Iwan? Pengalaman saya itu, kalau kita tidak tahu psikologi perkembangan anak, mungkin adaptasinya akan lebih lama gitu. Misalnya saya contohkan ini ya, lagi-lagi ya. Kenapa saya menggambarkan si tikus ini transparan di dalam perut ya? Ini sebetulnya ada ilmunya memang. Jadi kalau di ITB itu ada almarhum Pak Primadi, Pak Profesor Primadi, itu dia spesialis ahli di bidang bahasa rupa anak. Nah, jadi salah satu ciri buku ilustrasi buku anak itu adalah salah satu ciri karakter gambar anak itu transparan. Jadi makanya orang tua kalau ngelihat anak-anak menggambar rumah, itu pasti di dalamnya digambarin tuh. Ada gambar kursi, karena anak-anak masih mungkin concrete thinking ya. Betul. Apa mereka harus melihat
Jadi dia barangnya. kan gambar itu menurut anak-anak itu dia bercerita sehingga Hmm. apa yang ada di kepalanya itu harus disampaikan. Dan Jadi harus dilihat harus tentunya ya. dilihat. Kalau nggak kelihatan, Ah, mungkin mereka berpikir itu tidak ada, tidak ada. gitu Nah, ya. ini tuh pakai teori bahasa rupa anak gitu. Jadi si tikusnya makanya transparan ada di dalamnya. Itu dari jadi kemudian juga dari jadi gini, psikologi perkembangan tuh pentingnya gini. Kita bakal tahu sebetulnya yang 0 sampai 3 itu apa sih yang harus diketahui. Mungkin tidak harus sedetil psikolog, tapi menurut saya itu akan membantu gitu. Ya. Pengetahuan tentang dunia anak-anak itu. Paling tidak dia bisa mengubah perspektif kalau mau nulis untuk anak ya pakai perspektif. Bayangkanlah kita sedang jadi anak-anak gitu. Iya. Tidak jadi seorang dewasa. Kalau misalnya kita tidak mengubah kacamata ya nantinya. Jadi bagaimana seorang penulis itu bisa mengetahui psikologis perkembangan anak-anak, tetapi bagaimana dituangkannya secara cara berpikir anak-anak gitu ya, supaya bisa kena lah ke anak-anak ya. Jadi anak-anak juga bisa menerima sebenarnya tujuan atau manfaat dari buku ini apa gitu. Oke. Nah terakhir, Mas Iwan ada nggak proyek atau karya yang sedang Mas Iwan kerjakan yang bisa dibagikan ke publik? Iya. Tadi tuh ini buku saya yang Gajah ini. Ini sebetulnya tentang mengenalkan tentang besar dan kecil pertama itu. Terus moralnya apa? Ini tentang kesombongan sebetulnya. Jadi si gajah ini merasa bahwa apakah ada yang lebih besar dari aku? Terus kemudian tikus tentu pasti lebih besar aku kan, kata si gajah itu. Kemudian ini cara ininya gini ya, dibuka kemudian ditempel. Kemudian masuk ke halaman berikutnya, ada kucing. Si gajah ini, enggak, aku masih lebih besar. Ya kan? Nanti buka lagi, ketemu lagi sama domba. Aku dong masih tetap lebih besar. Kemudian dia ketemu lagi dengan sapi. Tentu masih lebih besar aku. Nah, kemudian dia di halaman terakhir dia dengan halaman interaktif dia akan ketemu dengan hewan yang lebih besar. Wah. Dino. Nah, dia kaget. Ternyata ada yang lebih besar dari aku. Wah. Jadi sebetulnya ini pesan tersembunyinya adalah kalau kita merasa pintar, pasti ada yang lebih pintar dari kita. Kalau kita merasa lebih oke, ada yang lebih oke dari kita. Kira-kira begitu. Tapi dengan cara yang lebih halus, lebih menarik. Nah, itu ini yang yang sedang digarap. Wah, kemudian ini juga sekali. Ini ada tentang mengenal jari. Jadi nanti anak-anak itu bisa masukkannya. Ini seukuran jari anak-anak ya. Nah, sebetulnya ini ada bonekanya sih sebetulnya. Tadi saya bawa yang di ini plastik, ada nggak ya? Boneka jari ya jadinya ya. Jadi bisa dimasukkan yang ada di tas itu kalau nggak salah ada deh. Yaitu yang di nggak ada ya, guys. Ya kira-kira begitu ya. Ini tuh nanti setiap halaman itu anak-anak bisa memasukkan boneka jari. Kemudian juga halaman berikutnya dia masukin boneka jari yang berikutnya sampai dia lengkap. Nah kemudian dia belajar tentang ini bekas-bekas telapak kaki binatang. Ini sebetulnya mengenal jari, kemudian mengenal binatang, tapi dengan interaktif. Nah ini nih. Oke. Nah, ini bagian dari buku. Ini ada bonekanya. Jadi ini kan halaman. Ini diminta halaman pertama dia suruh memasukkan boneka sapi ya. Kita cari boneka sapinya. Tapi ini ada. Nah, jadi anak-anak tuh nanti kira-kira masukkan jari
kayak gini. Nah ini kemudian halaman 2 ini telunjuk. Telunjuk itu kita masukin apa nih? Gajah. Nah, kemudian ini yang ketiga, jari tengah. Ini artinya dijual bersama dengan ini bonekanya? Iya, termasuk ada. Ini harimau. Masukin. Nah, sampai ini yang halaman berikutnya ada tikus. Apa itu? Beruang ya. Beruang. Mana satu kambing. Lagi? Ini kambing nih, ini kayaknya ketinggalan satu. Oh ini. Sorry. Ini beruang dan ini kambing. Gini. Jadi ini yang sedang kita garap dan akan segera terbit. Kemudian saya mau menambahkan yang terakhir tuh, sebetulnya ini tidak dalam proses terbit, tidak. Ini sebetulnya saya punya keinginan pribadi mengangkat tentang isu lingkungan sebetulnya. Ini tuh tokohnya tentang anak Baduy dari suku Baduy. Ini sebetulnya tentang gimana kearifan lokal itu telah mengajarkan tentang bagaimana menjaga alam. Dan buku ini udah saya tulis sudah setahun yang lalu. Kemudian saya bikin dummy-nya. Setelah dummy ini selesai, seminggu kemudian tuh ada kasus bencana di mana? Di Sumatera. Jadi kayak seolah saya kayak dihubungkan gitu. Iya. Jadi sesuai dengan momentumnya. Sesuai dengan momentum. Tapi ini belum ada keputusan untuk terbit. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa buku anak-anak ini banyak hal yang bisa kita sampaikan, termasuk hal-hal yang besar. Saya kan nggak bisa ngasih tahu orang-orang jahat yang menebang hutan. Saya hanya bisa ngasih tahu anak-anak. Oke, kalau Mas Iwan harus menggambarkan dunia anak hari ini dalam satu karakter atau satu ilustrasi, kira-kira seperti apa? Satu kata apa, satu kalimat? Terserah. Baru saya menantang. Kalau mau ditambah satu kata, mengasihkan sih. Menantang dan mengasihkan, baik. Supaya muda terus. Oke, nah itu tadi pemirsa Mas Iwan Yuswandi yang telah bersama kita dan membagikan sedikit cerita-cerita tentang bagaimana tantangan dan juga keasikan untuk bisa menjadi penulis dan juga ilustrator buku anak. Mas Iwan, terima kasih atas obrolan yang sangat kaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, silakan dikoreksi. Baiklah kalau gitu. Ya, ini tentunya mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini yang ikutan menonton dan juga membuka banyak perspektif juga tentang buku anak, dan juga mungkin ada juga di antara teman-teman yang bisa mulai nih untuk membuat buku anak, mulai proses kreatif, kemudian juga jadi punya gambaran gitu ya bagaimana realitas profesi, sampai juga dengan tadi terakhir tantangan literasi hari ini. Dan teman-teman, diskusi ini juga mengingatkan kita bahwa buku anak bukan sekadar bacaan pengisi waktu, tetapi juga bagian dari tumbuh kembang dan pembentukan karakter serta imajinasi anak-anak kita. Baiklah, saya Tasya Felder undur diri. Kita jumpa lagi di diskursus literasi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Iwan.